Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Januari 2025 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam Fresh Juice. Apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Hari ini hari Rabu 8 Januari 2025. Selamat tahun baru bagi Anda sekalian. Semoga tetap semangat dan punya harapan mimpi yang besar di tahun yang baru ini. Hari ini permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu, dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Takut. Masing-masing dari kita secara manusiawi tentunya punya rasa takut. Tetapi besar, kecil, diikuti atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita mau menyadari bahwa takut itu membuat kita itu terhambat dan tidak berkembang. Salah satu faktor penghambat dari perkembangan kepribadian atau hidup kita adalah takut. Orang takut sulit berkembang, tidak berani mengambil keputusan atau inisiatif untuk maju, hingga mandek seperti gambarannya orang yang duduk di pojok ruangan dan diam tidak berbuat apapun, padahal ada banyak harapan, mimpi yang tergambar di depan. Pengennya maju tetapi hanya bersedeku, maunya sukses tetapi tidak melakukan apapun. Itulah yang membuat takut tidak bisa berkembang dan membuat kita tidak bisa maju ke depan. Saya mau usaha tetapi saya stuck, diam saja, tidak melakukan apapun, tidak mencoba. Wah, nanti kalau takut saya rugi. Wah, saya takut kalau gagal dan sebagainya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya mengalahkan rasa takut atau takut saya tidak lulus ujian sehingga kemudian melakukan tindakan salah, yakni dengan mencontek. Rasa takut membuat kita juga sering melakukan tindakan yang salah. Kalau ingat di masa kecil ada orang tua yang kemudian mengatakan jangan naik tangga nanti jatuh, membuat anak itu kemudian takut ketinggian, tidak berani untuk melakukan langkah di atas ketinggian karena seringkali ditakuti. Jangan menggunakan pisau, nanti kena jarimu dan sebagainya, sehingga dia takut dengan benda-benda yang tajam. Takut membuat orang tidak bertumbuh, berkembang, apalagi menjadi pribadi yang berinovasi dan berkreasi. Maka hari ini kita diingatkan oleh Yesus lewat perikop Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 ini. Para murid mengalami dua rasa takut. Yang takut pertama adalah berkaitan dengan lingkungan sekitar. Mereka mendayung perahu dan ketika ada angin siakal mereka takut karena dayungan mereka dan karena angin itu. Takut bisa jadi takut tenggelam, takut mereka tidak bisa mengarahkan kapalnya dengan baik karena angin sakal yang menderu itu, yang kuat itu. Takut dengan lingkungan seringkali kita alami. Saya takut melakukan tindakan baik karena seringkali dicibui, disok suci dan sebagainya.
Saya takut untuk kemudian melawan arus meskipun saya tahu ini yang baik dan benar, sehingga ikut-ikutan saja dengan yang lain meskipun tahu itu adalah salah. Misalnya lingkungan saya rata-rata itu membual dan berbohong. Saya tahu itu tidak baik, tetapi saya tidak berani melawan arus karena takut dengan lingkungan. Seperti para nelayan, takut dengan angin syakal yang ada di sekitarnya. Takut yang kedua ketika para murid berteriak, takut ketika melihat Yesus yang datang berjalan di atas air. Seringkali kita mengkait-kaitkan karena rasa takut membuat kita itu sangat khawatir dengan banyak hal. Sehingga melihat Tuhan itu melihat yang lain, bahkan mengatakan hantu. Karena takut kita gelap mata melihat banyak hal di sekitar kita itu dengan gelap. Wah, ini saya gagal karena ada magic. Wah, ini saya gagal karena dikerjain. Wah, saya tidak berhasil karena ini dan itu. Sehingga kita tidak maju tetapi menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak yang lain. Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus ketika menghadapi para murid yang ketakutan itu, ia mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tentunya sesudah peristiwa itu, peristiwa penggandaan roti, mereka juga belum mengerti. Nah, ini rasanya yang perlu kita lihat dalam hidup kita. Yesus itu menyertai, hadir dan menenangkan kita. Jangan takut. Maka kita kalau menjalani hidup ini di tahun Jubilei peziaran penuh harapan ini, kita diajak untuk menjalani hidup dengan optimis, dengan keberanian, bukan dengan rasa takut sehingga kita tidak berkembang dengan baik. Karena Yesus menyertai, jangan takut, aku ada bersama dengan kamu. Maka mari kita kembangkan hidup yang dipenuhi dengan optimisme, dengan yang positif, dengan keberanian dan percaya diri, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang makin dewasa, makin mandiri, dan makin kreatif. Anak-anak yang ditumbuhkan dalam situasi yang berani dan penuh percaya diri, ia akan tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih. Yesus hadir dalam kasih. Jangan takut, aku bersama dengan kamu. Tenanglah, ia hadir dalam kasih. Maka penting, mari kita hadir dalam keluarga kita, bersama dengan putra-putri kita, dengan komunitas kita, dengan sahabat, para teman-teman pekerjaan kita, dan semuanya dengan rasa kasih, sehingga semua menjadi nyaman dan tidak takut. Sehingga tumbuh menjadi lebih baik, berani membuat keputusan, berani untuk kemudian melangkah maju, berani untuk menghadapi kegagalan, berani untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tidak dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya diri dan penuh berani. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya ku dapati aku tetap setia. Jangan takut, ia selalu menyertai kita. Tenanglah, tetapi tetap menjadi pribadi yang optimis, berani menjalani hidup ke depan, sehingga kita tetap setia kepada Dia. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.